pemirsa Pren Channel, di sini saya ada di atas bukit yang belum diratakan di kawasan di sebuah kawasan di Kabupaten Bekasi, daerah Pakidulan. Oke, saya tertarik dengan cerita orang tua dulu bahwa di beberapa daerah sini itu masih banyak bukit-bukit ya. Yang namanya jajaran bukit itu adalah Bukit Sanghyang. Nah, dengan Bukit Sanghyang itu saya jadi penasaran. Sanghyang itu sebenarnya apa? Dan sehistori apa? Dan dikeramatkan sejauh mana dengan Bukit Sanghyang yang sekarang bisa pemirsa lihat. Sekarang tinggal sisa-sisa kecil aja. Ya, itu tinggal sisa kecil aja. Sebagian sudah tidak ada. Coba kamera balik ke sini. Sebelah sana masih bisa kita lihat sedikit-sedikit ya. Terus sebelah sana jauh di ujung sana juga masih ada. Oke. Nah, dengan cerita itu saya tidak sadar saya berdiri di atas salah satu bukit ini. Ya. Sananya. Oke. Nah, begitulah pemirsa. Bagaimana kita mengupas tentang sejarah-sejarah yang masa lampau. Dan di bawah-bawah bukit yang sudah diratakan, kami bersama tim itu banyak mendapatkan fosil-fosil biota laut. Entah itu ada kerang laut, ada gigi ikan hiu, dan tulang benulang yang kami temukan. Dan inilah fakta alam dan fakta sejarah. Ataukah di bawah kaki saya ini, di bawah bukit sini, ada apakah yang terkubur? Oke, kita kembali ke sejarah. Bukit Sanghyang yang menurut para tokoh sepuh ataupun tokoh masyarakat di daerah Cikarang Pusat ini jangankan untuk mencari fakta apa yang terkubur di bawah Bukit Sanghyang itu, menceritakannya pun ya hati-hati gitu. Nah, dengan itu kita lihat, kita cari, kita telusuri histori dan misteri Bukit Sanghyang yang ada di Kabupaten Bekasi. Untuk itu subscribe, karena subscribe itu adalah subscribe atau subscriber ya, pokoknya itu aja lah, gratis pemirsa ya. Dan ikuti channel ini, sukai dan bagikan sama teman-teman untuk biar kami tetap semangat dan terus mencari fakta-fakta sejarah. Enaknya saya biar ngerokok dulu nih. Oke pemirsa, kita cari ke tempat lain untuk lebih mengenal tentang sisa-sisa peradaban masa lalu, entah itu masa peradaban sejarahnya ataupun masa peradaban lautnya, karena sangat kaya dengan penemuan-penemuan untuk kita ungkap, untuk kita ketahui. Dalam sebuah fakta ada sebuah perjalanan. Dalam kita mengungkap fakta sejarah pasti ada rintangan. Rintangannya berbagai macam alibi. Tapi kita akan tetap berjalan. Kita akan terus melangkah. Entah itu cerita legenda rakyat, entah itu dengan fakta yang kita temukan. Tetap semangat. Ikuti dan like yang banyak, juga subscribe, karena semuanya gratis pemirsa. Dukung kami. Oke, lanjut. Pren Channel akan terus melangkah.
Oke, pemirsa, sahabat Peren Channel, saat ini saya kembali ke pencarian fakta-fakta sejarah peninggalan zaman dulu. Dan saat ini saya ada di Kali Cibeet, ya. Oke, lanjut ikuti. Oke, sahabat Peren Channel, ini adalah Sungai Cibeet. Ini termasuk Sungai Purba, ya, yang kami tim Jejak Sampai Peradaban ingin mengungkap fakta sejarah masa zaman dulu. Ini bendungan ini bukan bendungan buatan manusia, tapi ini adalah yang dikatakan Cadas Malang, ya. Oke, apa itu Cadas Malang? Menurut sejarah cerita-cerita legenda rakyat, Cadas Malang ini adalah dia melintang dari timur sampai ke barat, mungkin Pulau Jawa, ya, mungkin bisa jadi. Ini adalah lempengan bumi yang ditemukan, dan dari sini ada cerita historinya, nyambung ke cerita Sangkuriang ataupun Tangkuban Perahu yang ada di daerah Bandung, dan ke baratnya sana sampai di Bogor, daerah Cileungsi, namanya Curug Parigi. Itu strukturnya sama seperti ini, cuman di Curug Parigi itu lebih tinggi, ya. Oke, lanjut turun. Ya. Oke, sahabat Peren Channel, jangan lupa subscribe atau subliker lah, nggak ngerti saya. Yang penting mah like terus dan ikuti perjalanan ini demi untuk mengungkap fakta-fakta sejarah, untuk memberikan sebuah pengetahuan tentang sejarah yang mungkin terlupakan ataupun yang baru ditemukan. Inilah fakta sejarah yang sudah lama, masa lalu, tapi coba kita ungkap lagi untuk memberikan sebuah pemahaman untuk generasi. Ini Cadas Malang, ya, airnya sangat jernih, ya. Nah, coba kamera lihat sebelah sana. Oke, di sebelah sana masih digunakan untuk mencari ikan, dan air alam ini masih dibutuhkan untuk kehidupan. Oke, sangat bagus sekali, ya. Ya pemirsa, coba kita lihat di sebelah sana jauh. Kamera ke sana. Ke sana jauh itu ada perahu, ya. Ada perahu. Nah, ini nyambung ke sejarah bahwa di zaman masa lalu, menurut cerita zaman masa Tarumanagara dan Pajajaran, juga masa zaman hubungan perdagangan di zaman kolonial Belanda yang pernah masuk di negeri ini masih digunakan. Bermuaranya sana di Muara Gembong Laut. Berarti kapal skala kecil di zaman dulu itu bisa masuk ke wilayah sini. Karena apa? Kita jumpai fakta-fakta, yaitu perahu-perahu masih ada, masih digunakan, ya, di Mantaran kali ini. Oke. Dan untuk mencari sesuatu, mungkin mudah-mudahan saya di sini dapat apa gitu, ya, dapat yang untuk sebuah fakta. Oke, seperti ini. Seperti ini adalah batu, ya, entah batu entah apa nih, yang menempel di cadas. Ini cadas namanya, cadas.
Entah ini jenisnya apa ataupun apa, cobalah. Oke, lanjut. Dan cadas ini adalah tepat dari lintangannya, bentangannya dari timur ke barat. Oke, sahabat Pren Channel, mungkin kita pastinya akan mencari lagi sisa-sisa peradaban di tempat lain. Ini termasuk lapisan yang paling bawah. Karena apa? Karena ini adalah bantaran kali. Kalinya kali purba, kali alam. Kita nanti akan coba menelusuri bantaran kali Cibeet ini, apa yang kita temukan dengan sisa-sisa peradaban masa lalu. Oke, kamera ambil dulu yang bagusnya aja. Nah, ini airnya jernih ya, ada suaranya. Oke, ambil suaranya. Oh, 4 berarti ya. Oke, sahabat Pren Channel, saya di tempat lain di bantaran kali Sungai Cibeet untuk mencari sisa-sisa bukti masa peradaban zaman dahulu. Oke, coba kita arahkan kameranya ke bawah. Saya curiga dengan lempengannya itu tuh. Entahlah apa ini, ya, maaf. Karena seperti ini adalah lempengan-lempengan apa gitu ya. Sini. Yang jelas ini ada kadar pasirnya atau kadar besinya. Oke. Yang lempeng seperti ini. Yang jelasnya seperti ini pemirsa. Nah, seperti ini. Oke. Ini apa yang jadi bekuan seperti ini? Ini strukturnya seperti ini. Jelas ini pasir ya. Ya pemirsa, nih pasir nih. Coba. Penasaran pengen ketok jadinya. Dalamnya pasir seperti ini. Tapi entahlah sehingga dia menjadi seperti ini. Ini salah satu bukti penemuan kami. Ini kita pelajari lagi untuk kedepannya. Ini juga unik. Seperti ini. Seperti sebuah prasasti ya. Nah, apa nih dalamnya nih? Mbak, kalau kita penasaran kita pecah aja ya. Ini sama masih pasir pemirsa. Oke. Tapi jangan-jangan ini dalamnya tombak, ini pusaka nih. Mbak, pecahin lagi. Oke. Ya, oke. Ini adalah pasir logam ya. Pasir yang mengandung logam. Seperti itu. Coba nyari lagi sebelah sini nih. Ini. Nah, ini seperti ini. Ini kayu ya. Oh ya. Kita dapat kayu yang masuk di tebingnya. Oke, kita ke sana.
lempengan kayak lapa ini ya. Entah nih lumpur yang membeku menjadi apa tuh? Oke. Ya, pemirsa, ini salah satu bukti. Ini adalah kayu yang terkubur. Ya, yang terkubur. Coba kamera ambil ke sana. Ambil ke ujungnya dari sini. Ini masuk ke tebing. Masuk ke tebing. Oke. Angkat, ambil tebingnya. Nah, yang jelas ini pemirsa nih. Nih. Jelas ini. Ini masuk ke tebing. Ya, masuk ke tebing. Nah, oke. Ini kayu ini masuk ke tebing ya. Tebing. Jadi kita hitung berapa meter dari atas tebing sana turun sampai di kayu ini masuk. Dan berapa tahunkah? Di masa zaman manakah? Oke. Di masa zaman manakah kayu ini berdiri, ataupun lapisan yang ini bisa jadi hutan belantara. Dan ini yakin ada beberapa yang masih masuk ya, buktinya ini juga nih, ini jelas masuk ke sana. Streaming juga pemirsa. Nah, dan ini juga nih. Ini adalah kayu juga nih, seperti ini. Kayunya udah lapuk tapi hampir banyak yang mengkristal. Seperti ini. Tuh, ini saya curiga apa nih? Oh, ini kayu nih, akarnya kayaknya nih. Entahlah. Jangan ini pusaka harta karun nih. Ini petinya nih. Kayu nih. Ya seperti itu. Dan masih banyak di sana. Nah, kita dapatkan beberapa fakta dan bukti sejarah untuk kita terus mencari fakta-fakta sejarah yang tertinggal yang bisa kita dapatkan di masa zaman ini. Inilah Sungai Cibeet dan beberapa peninggalan sejarahnya yang perlu kita pahami, bahwa sejarah itu benar-benar masih kita temukan dan fakta adanya. Oke, kita cari lagi tempat lain. Aduh pemirsa, ternyata sangat melelahkan perjalanan ini. Tapi mau diapakan lagi, demi mencari sebuah fakta sejarah, kita nikmati aja. Kita cintai apa yang kita jalani. Oke lah, yang penting begitu saja lah. Kita nyari lagi tempat lain lagi ya. Kita danau jangan tercemar. Besok.
Oke, pemirsa Pre Channel, saat ini saya ada di komplek Pemda Kabupaten Bekasi, dan saat ini saya menelusuri tentang lumbung padi yang dulu masih kecil. Saya itu ada di sebuah bukit kecil, dan di sampingnya itu ada pohon, kalau tidak salah pohon sepat atau apa ya. Nah, ternyata ini lumbung padinya atau leit kalau menurut bahasa lokal itu sudah ada di sini. Coba kita cari tahu nanti ya. Oke, kita lihat sebelah sini. Ini lumbung padinya. Tuh. Ini adalah lubangnya. Oke. Masuk, lihat ke dalam. Oke pemirsa, ternyata ini masih jadi sebuah aset sejarah karena ditemukan di dalam ada beberapa itu ke sono. Nah, ada beberapa air dan juga sebagai penghormatan atau penghargaan secara kultur adat wilayah setempat masyarakat sini. Oke, kita ambil dari sisi lain. Oke pemirsa Pre Channel, jangan lupa subscribe dan terus ikuti channel ini demi untuk memberikan sebuah pemahaman dan juga pengalaman. Ternyata di komplek Kabupaten Bekasi masih menyimpan sebuah aset sejarah, yaitu lumbung padi ya. Lumbung padi ini adalah aset sejarah yang memang tidak bisa dihilangkan ataupun ditinggalkan dari kultur kehidupan masyarakat lokal, khususnya Kabupaten Bekasi dan juga umumnya Jawa Barat. Ya bukan mungkin pastinya seluruh Indonesia itu pasti ada lumbung padi dengan berbagai macam bentuk ya. Oke, kebetulan ini kita ada di wilayah Bekasi. Ya seperti ini lumbung padi ataupun leit yang kami punya. Ini adalah sebuah aset sejarah yang harus dijaga, yang harus dilestarikan, yang harus tetap memberikan sebuah pemahaman untuk generasi bagaimana kita menghargai aset-aset sejarah yang dari peninggalan para leluhur kita. Oke, Pre Channel, ikuti terus. PR-nya saat ini saya harus mencari pohon kisepat yang dulu waktu saya kecil ini belum ada bangunan komplek ini, masih sebuah kebun atau tegalan kalau bahasa orang lokal. Itu dulu kalau nggak salah saya lagi mencari belalang kalau nggak salah ya. Itu setahu saya itu ada pohon, tapi entahlah, saya yakin atau mungkin ini lumbung padi ini dipindah alihkan karena sebuah kepentingan untuk melestarikan ya. Itu bagus ya. Oke, kamera ambil beberapa sisi. Siap, oke pemirsa Pre Channel. Setelah tadi saya masuk ke komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi tentang lumbung padinya, setahu saya dulu ada pohon. Nah, ternyata di pinggir jalan ini saya menemukan sebuah pohon yang memang dipagar atau dilindungi, entahlah.
Coba kita naik ke atas. Oke, kamera ambil dulu seputar sana, ambil. Oke. Oke pemirsa, lagi-lagi kami menemukan beberapa bekas masyarakat yang masih melestarikan adat tradisi tentang sejarah, seperti bekas kelapa ya, yang banyak digunakan untuk sebuah upacara adat ataupun penghargaan untuk sejarah ataupun para leluhurnya. Oke, kita tidak bisa menampik dengan hal ini karena ini adalah kultur masyarakat, karena ini adalah kultur adat, tradisi dan budaya yang harus dilestarikan. Oke, saya berpikir pemirsa Pren Channel, saya baru ingat, inilah pohon kayu yang di dekat lumbung padi yang tadi ada di dalam komplek Kabupaten Bekasi. Ini kayunya ternyata ditemukan. Oke. Nah, kalau tidak salah, ini ada di sebelah sini lumbung padinya. Kalau tidak salah, ya, ada di sebelah sini. Ini kalau saya tidak salah, sebelah sini. Ya mungkin karena struktur tanahnya yang terus berubah, ya pemirsa ya, yang terus berubah. Karena ada di luar komplek, sehingga pengurus di sini mengambil kebijakan, mengambil sebuah keputusan karena lumbung padi itu adalah aset sejarah, sehingga memutuskan untuk dipindah alihkan ke sebelah sana agar lebih terjaga, lebih bisa dilestarikan untuk keutuhannya. Nah, seperti itu pemirsa Pren Channel. Nah, contoh ini pohon kayu. Coba saya pelajari. Ini pohon kayu adalah bahasa lokalnya. Ini adalah pohon kisepat yang daunnya seperti ini. Oke. Daunnya seperti ini. Ini namanya pohon kisepat. Pohon kisepat. Yang ini jenis ini sudah langka, sudah langka ditemukan, apalagi yang sebesar ini. Nah, untuk menghargai dari aset-aset sejarah, ini pohon ini harus dilestarikan karena keberadaannya itu sudah jarang. Jadi saya melihat dari segi sudut pandang logika, pohon ini adalah pohon langka. Ini salah satunya kita bisa temukan di wilayah Kabupaten Bekasi yang sekarang berdekatan dengan bisa dikatakan ada di komplek perkantoran Kabupaten Bekasi. Ini harus bisa dilestarikan, ini harus bisa kalau bisa dikembangbiakan gitu jenis pohon ini. Ini adalah sebuah aset sejarah. Ini adalah sebuah kelangkaan pohon ini. Ya, saya melihat dari sudut pandang itu, kenapa ini dipagar? Karena agar pohon ini tidak diganggu gitu. Kalau tidak, pohon ini tidak dirusak ataupun tidak sembarangan orang untuk menyentuh. Karena menjaga dari lestarinya pohon ini. Oke, seperti itu Pren Channel. Tetap ikuti, like dan subscribe. Subscribe itu gratis pemirsa ya, salah satu untuk mendukung kami. Terus tonton untuk tayangan-tayangan Pren Channel agar kami bisa terus mengungkap dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Demi untuk melestarikan sebuah aset sejarah, kami tidak akan melah dan berhenti untuk melangkah terus mencari titik-titik
fakta sejarah yang ada. Semoga untuk kedepannya kami akan terus menemukan fakta-fakta sejarah yang ada. Inilah kekayaan alam, kekayaan sejarah, kekayaan budaya yang kami temukan di Kabupaten Bekasi. Oke Friend Channel, jangan lupa ikuti dan bagikan ke teman-teman untuk menambah pengetahuan. Dari segi sudut pandang mana kita melihat sebuah aset sejarah. Ambil yang baiknya, hiraukan yang buruknya. Di sini kami, tim Jejak Sang Pais Peradaban dan Friend Channel akan terus melangkah mencari fakta-fakta sejarah di Bumi Pertiwi.